Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau prinsip. Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kamu berada di lingkungan sekolah. Bagaimana sih sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1 di lingkungan sekolah? Berikut ini adalah contoh penerapan sila ke-1 di sekolah yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1 Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan simbol bintang. Simbol ini dipilih sebagai perlambangan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan untuk setiap umat manusia. Pada simbol ini ada latar warna hitam yang melambangkan warna alam asli yang ada Tuhan di dalamnya. Alam yang bukan sekedar rekaan manusia, tapi sumber dari segala yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada di dunia ini. Simbol bintang sebagai pelambang sila ke-1 mengandung maksud untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Di bawah ini adalah beberapa contoh sikap yang mencerminkan pengalaman Pancasila sila ke-1 di lingkungan sekolah. 1. Menghormati teman atau guru yang memiliki kepercayaan yang berbeda. 2. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. 3. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. 4. Menjalankan perintah agama masing-masing. 5. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. 6. Menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Sekarang kita lihat makna dan penerapan sila ke-1 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yuk. Pancasila sebagai dasar negara ini juga dikenal dengan nama filosofi Bronsland. Like artinya norma, Brons berarti dasar, dan filosofis berarti filsafat. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama adalah Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila ini ya? Yuk kita cari tahu. Arti sila pertama Pancasila. Dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga nggak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Ada juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita nggak akan menyakiti saudara sebangsa. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama juga merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Agama juga jadi bagian dari identitas diri. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar, karena di masa penjajahan sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. 3. Menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan
ibadah. Taat beribadah sesuai agama juga merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. 4. Toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat menghormati. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja yang bisa diterapkan dari sila pertama